Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3, saya Eden Novita Sari. Dan saya Hilda Yukarisa Fitri. Dan saya Ike Listianingsih. Di sini kita akan mempresentasikan skala ekonomis persaingan tidak sempurna. Skala ekonomis merupakan suatu teori yang menggambarkan fenomena menurunnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Jadi, semakin besar perusahaan, maka semakin rendah biaya produksi per unit produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya sebuah perusahaan besar ini akan memproduksi suatu barang dengan jumlah yang sangat besar. Nah, dari produksi yang sangat besar ini biasanya itu malah mampu menekan biaya produksi per unit. Karena apa? Karena pembelian bahan bakunya kan juga cukup besar. Biasanya kalau kita membeli bahan baku atau membeli barang dalam jumlah besar itu akan memperoleh diskon atau potongan harga. Dari potongan harga ini kan jadi bahan bakunya semakin murah kan. Nah, itu menghasilkan suatu produk yang menimbulkan biaya produksi yang murah. Namun, asumsi ini melanggar dari asumsi teori HO yang menyatakan bahwa kedua komoditi diproduksikan atas dasar skala hasil yang konstan. Artinya, kita dapat mengasumsikan bahwa input untuk suatu industri dilipat duakan, maka output industri tersebut juga akan berlipat dua. Artinya apa? Jika input itu bertambah 2 kali, maka output yang dihasilkan dari suatu perusahaan juga akan berlipat 2. Di slide selanjutnya kita akan membahas macam-macam skala ekonomi. Skala ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu skala ekonomi eksternal dan skala ekonomi internal. Dalam skala ekonomi eksternal, jumlah biaya per unit itu sudah tergantung dari besarnya industri dan tidak perlu lagi dari besarnya suatu perusahaan. Jadi kalau eksternal ini harga sebuah barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan itu tergantung dari besar kecilnya produktivitas dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu skala ekonomi internal. Jadi kalau di internal itu biaya per unit tergantung dari besarnya suatu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besar kecilnya industri yang bersangkutan. Jadi kalau eksternal tadi harga suatu produk menurut besar kecilnya produktivitas dari perusahaan tersebut, kalau yang internal ini tergantung pada besar kecilnya perusahaan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang harga suatu produk, itu tergantung dari besar kecilnya perusahaan atau dilihat dari besar kecilnya suatu produktivitas perusahaan. Maka di sini kita akan membahas perbedaan yang lainnya, yaitu kalau internal itu terdiri dari perusahaan kecil dan strukturnya akan berkembang menjadi persaingan sempurna. Namun kalau eksternal ini lebih ke perusahaan-perusahaan besar dan nantinya akan menciptakan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pada slide ini kita akan membahas persaingan tidak sempurna pada perdagangan internasional. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat melakukan spesialisasi pada hasil produksi yang memberikan keuntungan paling besar dan memberikan biaya produksi yang paling kecil, sehingga terjadinya perdagangan antar negara ini merupakan pertukaran dua barang yang berbeda atau disebut juga perdagangan antar industri. Pada kenyataannya, perdagangan internasional itu tidak terjadi hanya tingkat antar industri, melainkan perdagangan internasional itu juga bisa intra-industri. Di tingkat negara, suatu negara dapat melakukan spesialisasi produk suatu barang, begitu pula yang terjadi di tingkat industri maupun perusahaan. Dengan semakin terbukanya pasar akibat perdagangan antar negara tersebut, suatu industri atau suatu perusahaan dapat melakukan spesialisasi produksi
pada satu atau beberapa barang tertentu yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Jadi perusahaan ini bisa memilih barang apa yang akan diproduksi yang tentunya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan terjadinya perdagangan intra-industri yang menghasilkan diferensiasi produk. Tentunya pasar seperti ini berarti berbeda dengan pasar persaingan pasar perdagangan terjadi ketika suatu negara dan barang impor yang diproduksi di industri sangat berbeda, mencakup produk-produk yang sesungguhnya masih satu jenis, namun dibuat sedemikian rupa sehingga tampak berbeda. Contohnya yaitu seperti mesin pengekspor dan pengimpor tekstil. Selanjutnya yaitu ada perdagangan intra-industri, di mana perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran produk dari sektor yang sama. Dampaknya itu ketika satu negara sama-sama mengekspor dan mengimpor, contohnya seperti mobil. Akan tapi meskipun mereka mengekspor dan mengimpor dengan merek yang berbeda, akan tapi yang diekspor maupun diimpor itu masih dalam satu jenis. Dan hal ini itu melanggar asumsi dalam teori HO, di mana komoditas dapat beragam dan sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu penggolongan hubungan perdagangan berdasarkan Salvatore, di mana dalam perdagangan antar industri yang didasarkan keunggulan komparatif, bahwa negara yang padat modal sebagai pengekspor barang-barang manufaktur dan pengimpor makanan yang padat karya. Sedangkan perdagangan intraindustri tidak berdasar pada keunggulan komparatif. Skala ekonomis menjadi salah satu penyebab dan sumber perdagangan internasional yang independen. Lalu ada tipe perdagangan intraindustri. Yang pertama yaitu perdagangan intraindustri dengan produk homogen. Memiliki ciri-ciri pertama yaitu supplier asing lebih dekat daripada supplier domestik. Yang kedua, meminimalisir biaya. Yang ketiga yaitu adanya perjanjian antar negara. Yang keempat yaitu adanya faktor musim. Tipe yang kedua yaitu adanya perdagangan intraindustri dengan diferensiasi produk. Ciri-cirinya yaitu terbagi menjadi barang horizontal differentiated dan diferensiasi vertikal. Yang kedua yaitu tipikal barang pada persaingan tidak sempurna. Yang ketiga yaitu memiliki fitur terlihat berbeda dari barang yang lain. Untuk perdagangan intraindustri sendiri itu didasarkan pada diferensiasi produk dan skala ekonomi. Lalu mencakup perdagangan dua arah dalam industri yang sama. Yang ketiga yaitu bertolak dari motif untuk meraih keuntungan yang bersumber dari skala ekonomi produksi. Saya di sini akan menjelaskan tentang perhitungan atas perdagangan intraindustri. Pada dasarnya, besar kecilnya atau tingkat volume perdagangan intraindustri dapat dihitung berdasarkan indeks perdagangan intraindustri sendiri, atau bisa disebut dengan IIT, yakni Intra-Industry Trade Index. Dasar pengukuran IIT ini adalah menggunakan Group Load Index atau bisa disingkat dengan GL. GL mengukur proporsi perdagangan intraindustri sebagai presentasi dari total perdagangan. Rumus perhitungan GL yakni sebagai berikut. GLP sama dengan 1 min X kurung XP min MP
dibagi XP plus MP kali 100, di mana GL adalah indeks komoditas P, yang XP itu ekspor komoditas P, yang MP adalah nilai impor komoditas P. Tanda mutlak pada rumus tersebut berarti bahwa tanda dari ketidakseimbangan perdagangan yang diabaikan. GL berkisaran antara 0 sampai 100. Jika GL dekat dengan angka 100 berarti semakin besarnya perdagangan intra-industri. Tetapi jika GL dekat dengan angka 0, maka semakin besarnya perdagangan interindustri. Tabel tersebut menunjukkan klasifikasi dari nilai IIT, yakni yang pertama itu tidak ada perdagangan intra-ASEAN yang dilaporkan, soalnya kan di bawahnya 0 ya. Yang kedua adalah 0,00 itu tidak ada integrasi atau perdagangan cuma satu arah, yang itu lebih dari 0,00 sampai 24,99 yakni integrasi lemah. Yang 25,00 sampai 49,99 adalah integrasi ringan. Yang ke 5 yakni 50,00 sampai 74,99 yakni integrasi cukup kuat. Yang terakhir 75,00 sampai 99,99 adalah integrasi kuat. Dengan kata lain, GL akan sama dengan 0 apabila sebuah negara hanya mengekspor atau hanya mengimpor suatu produk, atau negara tersebut itu tidak terlibat dalam perdagangan intra-industri yang bersifat dua arah, karena kan 0,00 tadi kan tidak ada integrasi atau perdagangannya cuma satu arah doang. Di lain pihak, jika ekspor dan impornya sama besar, maka untuk negara tersebut itu GL-nya itu sama dengan 100, atau perdagangan intra-industri yang dilakukan oleh negara tersebut itu mencapai tingkatan yang maksimal. Di sini ada penelitian pengukuran intra-industri trade index IIT pada sektor elektronik intra-ASEAN 5 menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut, di mana I adalah negara reporter, C adalah negara partner, K adalah klasifikasi HS 4 digit, T adalah tahun, Y adalah ekspor, dan M adalah impor. Menunjukkan adanya fenomena sebagai berikut. Berdasarkan hasil yang pengukuran tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum telah terjadi integrasi yang cukup kuat pada sektor elektronik intra-ASEAN 5. Hal ini dapat dilihat pada nilai IIT yang sebagian besar lebih dari 50, atau termasuk dalam klasifikasi moderately strong integration, yang tadi nomor 5 tadi 50,00 sampai 74,99. Akan tetapi nyatanya tidak bersamaan dengan penguatan integrasi atau penambahan nilai IIT setiap tahunnya. Hal ini dapat dikarenakan belum sepenuhnya hambatan tarif dan non-tarif itu dihapuskan. Hasil perhitungan IIT pada sebagian besar pengamatan memperlihatkan nilai lebih dari 50. Berarti integrasi pada sektor elektronik intra-ASEAN 5 selama periode 2001 sampai 2005 adalah cukup kuat. Kenyataannya menegaskan bahwa sektor elektronik merupakan salah satu sektor penggerak utama dalam perekonomian ASEAN 5 yang sudah seharusnya diprioritaskan dalam rangka integrasi ekonomi di kawasan ASEAN pada umumnya dan ASEAN 5 pada khususnya. Jadi dikhususkan di ASEAN 5 dan umumnya itu di ASEAN. Hubungan integrasi yang kuat adalah di sini ada contohnya Indonesia menjadi reporter dan Thailand menjadi partner. Ada lagi Thailand menjadi reporter dan Malaysia menjadi partner. Hubungan integrasi yang lemah yakni ada Indonesia menjadi reporter dan Filipina menjadi partner. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.